Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah sampai lelah, sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai hitam di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sudah. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia, oh selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai hati jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sudah. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia, oh selamanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, sehat semuanya. Dan sepertinya hari ini juga masih berkumpul bersama dengan keluarga. Iya, masih dalam rangka Syawal pastinya. Dan ini adalah hal yang membahagiakan, menggembirakan kalau sudah kumpul sama keluarga. Cuman kadang-kadang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering menyudutkan. Entah itu kapan nikah, kapan selesai sekolah, pasangannya kok belum dibawa, waduh. Nanti ada saudara lain yang mengatakan, nah lo kena mental. Udah, kalau udah ngomongin yang seperti ini, jangan keterusan ya. Takutnya benar-benar serius nanti. Sama seperti apa yang akan kita bahas untuk hari ini. Tentunya dalam ranah publik bersama saya Vira Maya kurang lebih 60 menit ke depan. Tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan penanganan gangguan pasca traumatik. Jangan sampai kalau bisa ini dihindari, dicegah sedini mungkin. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, itu apa sih? Namanya sih keren ya, cuman ternyata efeknya ke depan, aduh itu bahaya banget. Ini akan kita bahas hari ini bersama dengan keempat narasumber kami yang sudah hadir di studio. Langsung saja saya sapa yang pertama di samping saya persis, beliau adalah Ibu Dr. Sari Murti Widyastuti SHM Hum, selaku Ketua FPKK Daerah Istimewa Yogyakarta Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Apa kabar Bu Sari? Sangat baik Mbak Vira. Terima kasih sudah bergabung. Sehat Alhamdulillah. Iya. Dan bahagia pastinya Bu. Harus bahagia. Harus bahagia dan ya. semangat. Dan semangat. Seperti Bu Sari juga ini. Tetap semangat kemanapun ya. selalu bersemangat. Nggak tahu kenapa hari ini kita kembaran Bu ya. Kita nggak ada calling-callingan loh hari Iya, ini. ini adalah warna yang sangat berpihak kepada persoalan perempuan. Oh begitu ya. Kayaknya digandeng-gandeng ini. Oke baik. Nah kalau tadi di awal sudah ada satu lagu Laskar Pelangi Bu. Tapi yang di sini semua adalah laskar perempuan dan ada satu laki-laki yang siap untuk mendukung laskar-laskar ini supaya tetap berjuang begitu ya. Di samping Bu Sari, beliau adalah Sekretaris Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Insinyur Imam Taufik. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami. Tidak lupa saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Iya. 1444 Hijriah. Iya baik, ini momen yang pas untuk berkumpul maaf bersama lahir keluarga batin. ya. Dan saling menguatkan antar keluarga gitu. Terima kasih Pak Imam, Ya. nanti akan banyak dukungan apa sih yang akan diberikan oleh DPRD terkait dengan tema kita penanganan gangguan pasca traumatik. Dan kenapa ini diangkat gitu, sudah sangat urgent kah? Nah nanti saya akan tanyakan lebih banyak. Dan ada di samping Pak Imam, beliau adalah konselor psikologi dari Rifka Anissa,
Ada Ibu Siti Darmawati, sarjana psikologi, saya panggilnya Ibu Ama. Apa kabar Bu Ama? Alhamdulillah baik. Iya, sudah mudik pulang lagi ke Jogja kapan? Tidak mudik. Oh tidak mudik kali ini? Kayaknya banyak permasalahan di Jogja yang harus dihandle. Baik, terima kasih. Nanti boleh cerita ya. Di Boleh. Rifka Anissa ini ada kasus-kasus apa? Iya. Dan sekarang yang sedang dihadapi apa gitu Iya. ya? Baik, siap. Nah satu lagi, nah ini kalau misalnya semua orang pasti sudah paham ya, rumah sakit ini berada di daerah utara, gitu, utaranya Jogja. Di mana lagi kalau bukan di Rumah Sakit RSJ Gracia. Ada Ibu Dr. Gigi Ririn Pusbandari Mkes, beliau adalah pelaksana tugas sekretaris dari RSJ Gracia. Apa kabar Bu Ririn? Alhamdulillah, Ye. sehat jiwa dan raga. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau ngomongin soal gimana sehat-sehat gitu, yang mana yang ditanya ini? Ya kan? Jiwanya apa raganya gitu. Karena kalau berbicara bersama Bu Rina harus ditanya lengkap gitu. Siapa tahu raganya sehat, jiwanya agak terguncang. Iya, betul. Oke baik, tema kita adalah post traumatic stress disorder. Gimana sih menangani gangguan pasca traumatik ini? Saya ke Pak Imam dulu deh sebagai juru bicara karena beliau ada di tengah hari. Pak Imam, banyak mitra kerja yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya, yang sering ngobrol gitu. Kalau Pak Imam melihatnya sendiri terkait dengan penanganan gangguan pasca traumatik, sebenarnya data yang Bapak dan teman-teman tahu tuh di Jogja kondisinya seperti apa sih Pak PTSD ini? Ya kalau terkait data itu kan dinamis ya. Iya. Artinya tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi susah cari kerja itu biasanya naik. Oh datanya naik ya? Naik. Oke. Itu kalau terkait dengan gangguan jiwanya ya. Tapi Iya, kalau iya. terkait dengan traumatik saya kira kan ini terkait dengan masa lalu gitu ya. Iya. Masa lalu baik karena kecelakaan, karena bencana, karena pelecehan seksual dan semacamnya gitu. Dan kita kan punya beberapa bukan momentum ya, tapi kejadian ya. Iya. Misalnya dulu kita pernah di tahun 2011 kalau salah ya, Merapi meletus. Itu kan tentu saja menimbulkan efek ya, trauma ya, yang mendalam. Apalagi ya kalau mereka kemudian ada sisa yang belum selesai gitu ya. Apakah cacat atau kemudian keluarganya hilang dan seterusnya. Jadi tentu kan tidak bisa serta-merta hilang gitu dari kehidupan mereka gitu. Kalau data persisnya saya nggak punya datanya, mungkin nanti teman-teman di kesehatan gitu. Tapi secara prinsip ya kami di Komisi D tentu saja sangat memberikan backup ya terhadap segala upaya untuk penanganan PTSD itu. Oke. Apapun yang dibutuhkan kita akan berikan dukungan gitu. Hanya saja kita kan mesti harus tahu juga gitu tentang assessment ya di teman-teman dinas terutama ya, baik dinas kesehatan apalagi di teman-teman di Gracia atau di DP3 P2 gitu ya. Itu saya kira itu yang kita butuhkan ya. Sebenarnya apakah katakanlah dari aspek anggarannya itu sudah memadai atau belum, kita nggak tahu persis loh ya. Karena kita kan bahas anggaran kan gelondongan begitu ya. Jadi kita berikan anggaran ke misalnya dinas kesehatan ya, sekitar 357 miliar gitu ya. Itu silakan monggo mau dibaca apa gitu. Khusus untuk Gracia ada 63 miliar kalau nggak salah itu, termasuk di sini ada dan seterusnya lah gitu. Nah, tapi di penik-peniknya kan kita tidak tahu persis gitu ya. Jadi yang paling ngerti tentang kebutuhannya sebenarnya teman-teman di yang di lapangan ya. PD. Dan tadi sebelum acara ini juga beliau sudah banyak menyerap informasi gitu ya. Sampai Pak Imam, ini kira-kira mau diapain yang mana dulu gitu. Ternyata saking banyaknya. Ini butuh nih obrolan-obrolan yang seperti ini nih. Oke Pak Imam, nanti akan saya lanjutkan lagi. Saya ke Bu Sari dulu. Mengenai FPKK Bu. Dengan adanya FPKK ini sebenarnya berdiri sudah lama ya? Sudah cukup lama. Dan berawalnya juga dari bawah. Artinya inisiatif dari Pengada Layanan. ya. Waktu itu pionirnya Rifka Anissa, Rumah Sakit Panti Rapih dan Polda. Oh, oke. Itu pionirnya. Ya. Kemudian kami dari tim koordinasi pembangunan berperspektif gender. Kebetulan saya di Pokja 3. Ketuanya waktu itu Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Minta supaya itu tolong dipikirkan gimana kita bisa punya waktu itu yang disebut hanya protection house, rumah aman karena yang dibutuhkan saat itu ada keterbatasan rumah aman. Dari gagasan yang sederhana ini kemudian kami berpikir bagaimana membangun
stakeholder waktu itu namanya. Oke. Nah, kami kumpulkan waktu itu di Wisma Melati yang di selatan sana. Iya. Wisma yang paling Bersejarah. bersejarah untuk melahirkan forum ini. Iya. Ya. Lalu dari situ Gusti Kanjeng Ratu Hemas selaku ketua tim koordinasi pembangunan berperspektif gender meminta udah sekarang dibuat itu dan kemudian sistemnya dibangun. Oke. Lalu secara bertahap membangun sistem referral, lalu akhirnya terbentuklah FPK 2PA Oke. namanya waktu Ini itu. panjang nih urusannya sama? Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Oke. Ada teman-teman pengadaan layanan dari NGO, ada dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan. Waktu itu kantor pemberdayaan perempuan masih KPP, Pak. Oke. Ya. Kemudian ada juga dinas sosial, Ya, ya. dinas tenaga kerja, dinas perdagangan. Semua punya peran masing-masing. Oke. Termasuk juga ada IWAPI, awal-awalnya ada Ya, IWAPI ya, juga. ya. Kemudian aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian tingkat Polres, Polresta, kemudian Polda. Lalu juga akhirnya berkembang ke juga rumah sakit, Ya. puskesmas, semua dilatih. Sampai sekarang. Siapa yang melatih? Yap. Dari Dinas Kesehatan. Oke. Jadi masing-masing sudah punya kerja sendiri-sendiri Ya, ya, ya. supaya dokter-dokter itu tidak kemudian takut. Ya. Wah, nanti saya kalau Dan memeriksa terbebani ini ya. terlibat. Pernah kan waktu itu. Nah, lalu dilatih oleh Dinas Kesehatan. Oke. Dokter di puskesmas, Ya, ya. dokter di rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Yap. Karena korban itu kan mengaksesnya tidak selalu Betul. di rumah sakit pemerintah. Iya. Yang Kadang ada terdekat- ketakutan dan aduh aib nih gitu ya. Ya, yang terdekat Mana? dengan posisinya dia di mana. Oke. Nah, kalau Itu yang- peran dari FPKK sendiri nih dalam kondisi kita ngomongin soal PTSD. Iya. Seperti apa tuh Bu Sari? Ya, kami ini kan sebagai jejaring yang harus ikut membantu memastikan bahwa ketika ada korban, korban itu sungguh-sungguh terlindungi dan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Oke. Apakah itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang sekarang kekerasan seksual, ya, Ya, ini ya, ya. semua kami harus ikut memastikan, termasuk proses persidangannya nanti sehingga korban itu tidak menjadi korban karena pelayanan yang tidak baik. Udah jadi korban mau ngelapor layanannya nggak baik. Jadi Nggak korban baik. 2 kali nanti. Korban jadi. 2 kali. Jangan sampai. Dan itu Oke. yang oleh Bapak Gubernur diwanti-wanti jangan sampai kemudian Oke. korban menjadi korban karena pelayanan yang buruk. Baik. Mulai dari kemudian ketika dia mengakses layanan kesehatan. Yang namanya korban kan kadang-kadang mungkin tidak siap dengan uang dan Iya, seterusnya. iya. Kadang nggak ada uang ditolak, nggak bisa. Awal-awal seperti itu. Iya. Tapi kemudian ini yang menumbuhkan inisiatif dan kebijakan beliau, ya sudah, pokoknya datang dilayani dulu. Kalau dia memang korban kekerasan, dia di cover oleh Bapel Jamkesos. Oke. Tapi memang harus dipastikan, Ya, ya, ini sungguh karena korban kekerasan atau bukan. Siapa yang mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk itu, ya Memastikan itu. dokter. Oke. Karena jatuh Ya. dengan jatuh karena dipukul itu beda. Aha. Itu secara forensiknya begitu ya dokter ya. Dokter yang Kalau paling saya banyak. sih tidak mempunyai kapasitas untuk itu, tetapi dokter bisa memastikan apakah ini misalnya kan seorang istri ngakunya oh saya Dipukulin. jatuh dari Oh, iya, motor, iya. padahal dia di smackdown suaminya. Nah ini dokter bisa oh ini bukan tahu. karena jatuh dari motor Oke. atau dari tangga, Iya, iya, tapi iya, ini karena memang dipukul. Oke. Dan dari Begitu. FPKK nanti terus ada surat keluar yang Nah nanti ini lalu ada nanti dari rumah sakit minta persetujuan dari forum dan itu sangat cepat karena sejak dulu kalau dulu belum zamannya pakai email, ya kita pakai fax email. Oke. Oh, kan udah lama toh Pak berarti ya. sekalian curhat ternyata besar ya. Udah lama banget itu pakai vaksin. Masih fax email. Kemudian saya sampai beli fax email loh Mbak di rumah. Supaya mempercepat. Sudah nggak ada. Terus akhirnya kemudian sekarang malah hanya pakai WA. Iya. Email kan suratnya itu bisa langsung di WA lebih cepat. Betul, Oh ya misalnya dari rumah sakit X, Ya. oh ada korban ini. Ya udah, oh cocok dokternya diagnosa yang tepat, udah
lanjut gitu lanjut. ya. Mau yang mana Jadi nih? ini ditangani, suratnya nyusul. Nah, sudah gampang lah sekarang. Udah lebih gampang lagi dan anggota jejaring kan sudah sama-sama bisa tahu ya, Iya, karena sudah paham apa yang menjadi tupoksinya masing-masing. Nah ini menjadi lebih cepat. Apalagi nanti kalau misalnya ada yang ke tempatnya Dokter Ririn di klinik PTSD ya. Iya. Baru loh pelayanannya nih baru Iya, launching loh. baru aja diresmikan oleh Bapak Gubernur waktu itu saya juga hadir. Oke, baik. Ya, kemudian kalau kita ke Rifka Anissa terlebih dulu nih, sama ke Mbak Bu Ama nih. Bu Ama, ini sudah tahun keberapa Bu Ama ada di Rifka Anissa? Berapa ya? 20 sekian kayaknya, udah lama ya. Iya, saya masuk 98. Kalau kasus-kasus yang ada di sana seperti apa Bu? Jadi kita memang khususnya ke perempuan ya. Jadi ada kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam pacaran, terus kemudian kekerasan dalam keluarga, trafficking termasuk ya. Kemudian kekerasan seksual dan yang baru-baru ini banyak terjadi di anak-anak muda itu terkait dengan kekerasan yang berbasis gender online. Itu gimana tuh? Jadi misalnya kenal lewat kontak ya, Oke. kontak online, Ya. kemudian dihubungi, kemudian diajak dating di situ, kemudian dirayu untuk melakukan hal-hal yang ya di luar kepantasan, ternyata itu direkam oleh si laki-lakinya dan dia punya rekamannya itu dipakai untuk mengancam biasanya, kemudian memeras dan sebagainya. Kalau enggak nanti ancamannya akan disebarin gitu. Nah, itu banyak Oh, gitu. oke. Nah, itu yang tren ya, Iya, di iya, kalangan iya. anak muda yang terakhir ini. Nah, kita mendampingi itu. Nah, kalau kasus-kasus yang terkait dengan post traumatic stress disorder ada berapa banyak Bu kira-kira? Kalau berapanya saya perlu confirm dengan teman yang lain. Oke. Tapi kalau Oh. saya sendiri tahun Iya. ini ada dua yang memang diagnosanya, jadi dia datang ke saya sudah dari psikiater ya, dia ada PTSD. Yang satunya lagi saya mencurigai, kemudian saya merujuk dia untuk datang ke psikiater dan benar bahwa dia mengalami PTSD. Oh, jadi bisa dilihat ya? Ya, ada beberapa hal. Jadi ini mungkin sekalian untuk pembelajaran kita bersama Iya. ya. Jadi biasanya kita akan cek ke klien ini, bahkan itu sebenarnya bisa kita lakukan ke diri kita sendiri ya. Jadi ada 5 hal yang bisa kita lihat. Pertama, kita bisa kenali atau ketanyakan ke saudara kita atau klien kita terkait dengan adakah perubahan pola tidur? Oh gitu. Ya, apakah mengalami insomnia atau Ya. kebalikannya tidur terus dan apakah disertai dengan mimpi buruk? Oke. Yang kedua terkait dengan pola makan. Adakah dia mengalami tidak ada nafsu makan atau sebaliknya pengen makan terus gitu. Yang ketiga terkait dengan pola pikir. Pola pikir apa yang sering muncul belakangan ini? Dan bisa jadi memang peristiwa-peristiwa yang traumatik itu yang mengganggu itu sering muncul, atau bisa jadi karena itu pengalaman yang menyakitkan, Iya. orang kan sering tidak ingin mengingat, Iya. lupa Iya. ya, tapi tubuh itu tetap merespon Oke. karena Nggak itu bisa sudah nolak masuk di dia. alam bawah sadar ya. Iya. Nah itu diantaranya kemudian muncul mimpi buruk, terus Oke. merasa cemas dan sebagainya iya, gitu. iya. Terus kemudian terkait dengan pola emosi, apakah secara emosi kita sering sensitif akhir-akhir ini, misalnya mudah marah, mudah tersinggung, agresif dan sebagainya. Yang terakhir terkait dengan pola perilaku. Apakah kita ada kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian kecenderungan untuk malas merawat diri dan tidak tertarik pada hal-hal yang dulunya kita sukai gitu. Oke. Dan ketika itu intens dan cukup mengganggu, kita alami lebih dari 30 hari, nah biasanya kita akan sarankan untuk cek lebih lanjut ke medis ya, psikiater dalam hal ini, karena ada kemungkinan itu dia mengalami PTSD. Kira-kira di sini ngalamin juga nggak? Kamu ngalamin nggak? Nggak ya? Nah kalau udah ngalamin gini saya ke Bu Ririn dulu nih. Itu bisa langsung ke teman-teman di Gracia atau gimana? Adakah pelayanan-pelayanan seperti itu, Bu Ririn? Iya, Rumah Sakit Gracia ini kan rumah sakit khusus jiwa kelas A, dan di situ memang ada sumber daya, ada expert yang bisa memberikan penanganan untuk kasus-kasus yang terkait dengan psikis. Jadi ketika ada trauma ini kan bisa jadi
sudah teratasi dari Iya. sisi fisiknya, tetapi kemungkinan ada gejala ikutan sampai pada gangguan jiwa. Oke. Nah, ini bisa dilakukan penanganan di Rumah Sakit Jiwa Gracia. Kemudian terkait dengan PTSD, ini memang Rumah Sakit Gracia sebagai bagian dari anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan, ini sudah memiliki tempat khusus yang cukup privasi, yang tadi Dokter Bu Sari ngendika bahwa baru saja di launching ya. untuk pelayanan trauma healing ini, yang harapannya ini nanti bisa melengkapi kebutuhan dari kasus-kasus kekerasan yang memang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, nah ini Jadi pelayanan trauma healing ya. Iya. Saya tertarik apa saja yang ada di sana. Tapi tentunya setelah yang satu ini, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Ranah Publik. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tentunya dalam Ranah Publik kita masih membahas mengenai penanganan gangguan pasca traumatik atau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Dan di Rumah Sakit Gracia sendiri ini sudah ada, tadi sebelum kita break ya, ada pelayanan trauma healing. Saya penasaran apa sih yang ada di sana dan apa yang dilakukan di pelayanan trauma healing ini, Bu Ririn? Ya, ini memang layanan baru yang dikembangkan oleh Rumah Sakit Gracia sebagai bagian dari anggota forum. Ini juga amanah dari forum supaya rumah sakit ada fasilitas pelayanan di daerah istimewa Yogyakarta yang memang sifatnya lebih komprehensif, sehingga ketika terjadi gangguan-gangguan ikutan pasca trauma, ini kemudian juga ada rumah sakit yang menjadi rujukan, yang memang pelayanannya sudah dilakukan, sudah ada standarnya, sudah ada alurnya yang terpisah dari pelayanan yang lain. Jadi yang punya privasi, karena kasus-kasus kekerasan ini kan membutuhkan perhatian yang secara khusus. Iya. Dan memang harus private ya, karena Iya, kadang-kadang private. orang merasa malu untuk cerita gitu ya. Iya, dan di sana ada teman-teman yang memang expert, ada psikolog klinis, ada psikiater, ada yang subspesialis psikiatri anak remaja. Nah, ini alangkah bermanfaatnya kalau Rumah Sakit Gracia kemudian juga ikut hadir melengkapi kebutuhan pelayanan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan kasus-kasus korban kekerasan. Oke, baik. Nah, saya ke Rifka Anissa lagi nih, Mbak Ama. Tadi ada beberapa kasus yang sedang ditangani, dua kasus ini ini anak remaja semua atau ada perempuan, anak-anak? Dua-duanya perempuan, usia dewasa. Cuman ada kekhasannya di sini, jadi dua-duanya itu posisi sebagai anak. Oh, dua-duanya ini anak? Dan itu lebih ke perilaku pola asuh yang toksik ya dari orang tua gitu. Nah, untuk penanganan trauma atau PTSD sendiri itu kan idealnya ya, kalau misalnya terkait dengan trauma itu kan kita itu berjarak dengan hal-hal yang menimbulkan traumatik itu. Nah, persoalannya di sini adalah klien saya ini dia masih hidup bersama dengan hal-hal yang menimbulkan traumatik itu gitu. Oke. Jadi masih sama keluarganya, masih sama. Betul. Jadi di sini poin yang bisa menjadi pembelajaran adalah support system yang bagus itu sangat membantu penyembuhan gitu. Jadi terutama dari orang-orang terdekat, terutama dari keluarga, untuk membantu dia dan memahami kondisinya, termasuk menjauhkan dari hal-hal peristiwa pemantik tadi terkait dengan peristiwa traumatik itu. Nah, persoalannya kalau di klien saya kan karena dia masih berlangsung karena dia masih hidup bersama dengan sumber traumatiknya. Nah, kalau yang kondisinya seperti ini dia harus dipisahkan, terus idealnya kan dipisahkan ya. Cuman dua-duanya kan masih, yang pertama itu masih hidup bersama dengan orang tuanya, dan dia belum berdaya untuk memisahkan diri meskipun udah dewasa. Yang kedua itu cenderung ke pengabaian ya. Jadi meskipun hidup terpisah dari orang tuanya, tapi kan pengaruh orang tuanya yang masih, ya sebagai orang tuanya masih memberikan pengaruh-pengaruh yang membuat dia tetap tidak bisa lepas begitu saja gitu. Jadi, nah dalam hal ini PR-nya ya saya nggak tahu, mungkin saya berharap ya termasuk misalnya dari ada trauma center di Gracia itu bagaimana melibatkan orang-orang terdekat untuk membantu penyembuhan, termasuk memberikan pendidikan atau pengertian terhadap kondisi
anak atau anggota keluarga yang mengalami PTSD. Karena yang beberapa kali saya itu melakukan apa ibaratnya ya, memberikan pengertian kepada orang tua yang anaknya kebetulan mengalami gangguan secara klinis ya. Karena mereka kan taunya hanya ini anakku kok susah diajak kerjasama, cenderungnya melanggar peraturan, susah kalau bahasa Jawanya susah dikandani dan sebagainya. Karena dia tidak paham bahwa ada sesuatu dari anaknya ini yang butuh penanganan, terutama secara mental. Jadi orang tuanya yang nggak sadar ya bahwa dia sudah jadi penyebab mungkin. Betul, iya. Nah, bagaimana kemudian kita bersama itu bisa memberikan pendidikan, edukasi, dan dalam ini mungkin menurunkan grade ya. Kemudian kan orang tua berharap anaknya seperti ini dan sebagainya. Tapi karena kondisinya dia bisa lebih memahami anaknya sehingga tuntutannya lebih bisa diturunkan, disesuaikan dengan kondisi anak sehingga membantu penyembuhan. Yang butuh konseling berarti nggak cuma anak-anak, yang butuh sekolah nggak cuma anak-anak, ibu-ibu juga harus sekolah, orang tua terutama harus sekolah. Itu ada satu dari sekian banyak kisah, Bu. Kalau dari Bu Sari sendiri? Lebih banyak kisah. Lebih banyak lagi ya. Dan itu sebabnya memang perlu ada edukasi ke masyarakat itu secara terus-menerus ya. Karena kan tiap hari selalu ada orang tua baru. Ya, betul. Ada anak baru. Dan belum tentu mereka betul-betul memiliki pengetahuan, keterampilan sebagai tentang orang bagaimana tua. menjadi orang tua. Terutama ketika anaknya juga bermasalah. Yang ada kan cuma marah-marah. Padahal anak itu mungkin membutuhkan sesuatu yang sesuatunya itu belum tentu cocok dengan apa yang diharapkan orang tua. Nah, begini kan. Nah, inilah gunanya, Pak. Perlu ada upaya pencegahan. Nah, ini yang upaya pencegahan. Iya, sosialisasi. Ya, mungkin tidak sekedar sosialisasi tapi lebih kepada pendampingan. Karena kalau sosialisasi ini nanti masuk sini, keluar sini. Ngelewat doang, Bu. Tetapi yang lebih penting adalah mengedukasi masyarakat, terutama mungkin di kantong-kantong yang di situ memang banyak masalah. Itu yang diutamakan dulu. Kalau yang tidak mungkin masih agak nanti nggak apa-apa. Tapi yang memang di situ ada banyak problem, prioritas dulu. Prioritas masuk. Itu masukan ya. Gimana Pak Imam? Apa daerahnya itu? Kami kan punya data itu, Pak. Nah, datanya itu misalnya kasus ini ada di kelurahan mana, Kapanewon mana. Jadi kalau ibaratnya saya boleh menggambarkan, kita bisa punya map besar begitu. Nah, dari kan secara digital itu kan bisa masuk. Nah, itu yang daerah merah itu di situ. Ada warnanya. Kasusnya apa? Nah, itu siapa yang akan bergerak ke sana? Anggota jejaring kan bisa digerakkan semua. Supaya apa? Supaya ketika yang bergerak itu banyak, cepat selesainya juga lebih lah daripada kalau yang bergerak hanya 1-2 orang. Itu kira-kira. Itu cara untuk menanggulanginya ya. Jadi penanganan gangguan pasca traumatik. Pak Imam, bagaimana menanggapi ini, Pak Imam? Edukasi masyarakat. Saya kira apa yang disampaikan Bu Sari ya, ini memang strategi yang saya kira sangat jitu ya. Artinya bagaimana pendekatannya adalah memberikan edukasi dan pemahaman ya, kepada ya terutama ya orang-orang yang para orang tua ya, orang tua yang mungkin anaknya ini ada indikasi ya. Ini sekarang yang menjadi prioritas gitu. Dan tadi saya tangkapnya yang kuncinya itu adalah salah satunya komunikasi. Bagaimana bangunan komunikasi antara orang tua dengan anak itu sedemikian rupa sehingga tidak ada barrier gitu ya. Jangan sampai anak itu kemudian curhatnya ke orang lain gitu. Nah, ini yang bahaya nih. Nah, di rumahnya salah. Itu bahaya sekali itu. Tapi kalau anggaplah kalau udah dewasa itu kan katanya anak kan dengan orang tua hubungannya menjadi hubungan pertemanan gitu. Persahabatan gitu. Harusnya ya, Pak Imam. Bukan lagi perintah-perintah tapi kita diskusi, mengelaborasi apa yang menjadi harapan, gagasan, persoalannya apa itu kan didetek sejak dini gitu. Makanya saya kira gerakan membangun komunikasi yang lebih baik di internal keluarga itu saya kira satu juga mungkin ya yang bisa kita
dorong gitu ya. Iya. Jadi harus diagendakan ya Pak. Menjadi gerakan gitu ya. Jadi, kalau anunya program lah kan sangat terbatas. Kalau gerakan ini masyarakat sadar begitu, saya kira itu akan lebih efektif gitu. Siap support ya Pak ya. Wah, Aman itu lah, jelas. pokoknya proposal masuk oke gitu ya. Kalau soal itu sudah menjadi kewajiban saya dan kawan-kawan. Baik Pak. Terima kasih, nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi yang ketiga. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan jeda terlebih dahulu, ada satu lagu lagi dari teman-teman Soju. Kali ini yang mau dinyanyikan setelah lagu ini baru nanti akan kita kembali lagi ngobrol lagi terkait tema kita yaitu penanganan gangguan pasca traumatik. Tetap bersama kami. Dengar baik-baik, alam raya menyapamu. Bergegaslah, berkemas, dan carilah arti hidup. Tak akan kau lihat negeri ini di layar kaca atau kamarmu. Petualangan memanggilmu untuk galakkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Petualangan memanggilmu untuk galakkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Ya, Anda masih bersama kami dan kita masih membahas mengenai PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, di mana ini sering muncul dari mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan terkait mungkin dengan keluarga, terkait dengan bencana alam dan segala macamnya. Nah, ini yang sedang disorotin gitu ya, benar-benar menjadi prioritas karena ternyata di Rumah Sakit Gracia juga sudah ada pelayanan khusus untuk gangguan pasca traumatik. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ririn ada yang namanya trauma healing. Selain pelayanan trauma healing, pelayanan terkait dengan pemulihan gangguan pasca traumatik apalagi Bu di RSC Gracia? Ya, kalau di Rumah Sakit Jiwa Gracia ini pelayanan kesehatan jiwa kan memang sama ya antara yang pasca trauma dengan yang gangguan jiwa. Simptomnya itu akan sama, terapinya juga akan sama. Tetapi untuk yang post traumatik ini karena kronologi riwayatnya ini yang kemudian pelayanannya disendirikan, ada alurnya sendiri. Kalau yang lain yang pelayanan kesehatan jiwa kami ini ada subspesialis geriatri, kesehatan lansia untuk lansia, psikiatri geriatri. Kemudian ada subspesialis kesehatan jiwa anak dan remaja. Ini yang juga kita kembangkan karena juga SDM-nya juga baru tahun 2022 ini mereka selesai pendidikan subspesialis. Ini akan sangat membantu nanti untuk kasus-kasus pada
korban kekerasan. Di samping itu juga sebenarnya Rumah Sakit Jiwa Gracia ini tidak hanya pelayanan khusus jiwa ya, pelayanan Jadi, yang lain pun juga ada, subspesialis yang lain juga ada, spesialis yang lain juga ada. Ada penyakit dalam, ada anak, kemudian ada rehabilitasi medik, kemudian juga ada neurologi. Jadi tidak hanya pelayanan kesehatan jiwa saja yang selama ini hanya dikenal sebagai rumah sakit jiwa, tetapi sebenarnya pelayanannya juga tidak hanya itu. Oke, kalau untuk pelayanan visum itu Bu ada juga di sana? Karena kadang-kadang kita butuh ya kalau ada kondisi pelayanan kekerasan. visum psikiatrikum ini kami sudah memberikan pelayanan sudah sejak lama. Tapi memang untuk kasus-kasus yang sifatnya pidana. Kemudian yang perdata ini baru kita kembangkan, kemudian juga visum-visum yang terkait dengan kekerasan ini juga bisa diberikan pelayanan sesuai dengan kondisinya dan sesuai dengan kompetensi dari SDM-nya. Kalau untuk post traumatik ini nanti visumnya juga akan kita sesuaikan. Di forum ini kan ada jejaring yang cukup banyak ya, yang cukup banyak. Kalau yang terkait dengan visum psikiatri bisa dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Gracia, tetapi yang visum-visum kalau memang itu kompetensinya dokter umum bisa dilakukan di Gracia, tetapi kalau harus dilakukan oleh spesialis sesuai dengan kondisi korban, ini nanti akan dilakukan komunikasi dengan vaskes lain yang menjadi rujukan di forum perlindungan korban kekerasan. Oke, nah kalau ngomongin soal hukum nih saya ke Bu Sari lagi nih mengenai aspek hukum perlindungan nih ya Bu ya. Aspek hukum perlindungan dari korban sendiri. Kadang-kadang orang kan suka nggak ngeh ya bahwa ternyata ini tuh ada undang-undangnya loh gitu. Nah seperti apa Bu melihatnya masyarakat sekarang, apa yang harus mereka lakukan di saat mereka menjadi korban? Ya, pertama kalau mereka memang, nah ini gunanya juga memahamkan pada masyarakat, tidak semua masyarakat juga teredukasi masalah hukum ya. Nggak tahu apa yang menjadi haknya ketika dia menjadi korban. Tetapi kalau kemudian di masyarakat itu kan sekarang sampai di tingkat Kapanewon itu di beberapa kabupaten sudah ada forum juga Pak. Nah ini nanti bisa menjadi kepanjangan tangan juga kan untuk mengedukasi masyarakat. Kalau jadi korban, pertama apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya dia korban kekerasan seksual misalnya, apakah langsung mendatangi APH, aparat penegak hukum dan polisi, atau ke puskesmas atau rumah sakit dulu? Mana yang harus dilakukan? Kalau dia korban kekerasan seksual, saran saya lakukan pemeriksaan dulu ke rumah sakit supaya tidak hilang. Oh, buktinya nih? Buktinya. Oke. Jadi nggak usah mandi segala macam. Pemeriksaan di situ udah terekam hasil pemeriksaan, tapi tidak untuk meminta visum karena yang minta visum nanti adalah polisi. Oh, Jadi cukup ini mengamankan alat bukti, kemudian nanti baru setelah itu dirujukkan untuk lapor. Dari sana ada pendampingan. Kan di masing-masing kabupaten kota sudah ada semacam pusat pelayanan terpadu. Nah bisa dibantu itu atau di pengada layanan yang terdekat. Rifka Anissa misalnya. Rifka Anissa, LPA, atau mungkin dari ada rumah sakit juga yang bisa membantu untuk merujukkan itu bisa juga. Mana yang paling terdekat dia bisa hubungi. Di pelayanan terpadunya di Bantul misalnya, Sekar Arum. Sekar Arum atau apa ya? Namanya lupa saya. Pokoknya itulah. Jadi masyarakat juga harus paham ya di mana tempatnya. Iya, begitu ya? tempatnya dan juga prosedur sederhananya itu, yang sederhana aja, nggak usah yang rumit-rumit. Nanti setelah dia masuk di situ kan pasti akan ada pendampingan. Nanti mau dibantu nih harus diarahkan kemana? Iya, diarahkan kemana. Gitu. Itu juga yang dilakukan teman-teman dari forum? Iya, yang dilakukan forum adalah itu kan anggota jejaringnya, ada juga pengada layanan. Kemudian juga harus paham ini aspeknya itu pidana saja atau ada perdatanya. Kan kalau misalnya korban kekerasan seksual, kemudian ternyata hamil, itu kan tidak hanya aspek pidananya saja, aspek keperdataannya nanti anaknya gimana. Ini yang saya kira harus dipahamkan juga pada masyarakat. Dan dari teman-teman yang ada di FPKK dengan segala macam unsur di dalamnya tuh siap mendampingi apapun yang masyarakat butuhkan. Siap mendampingi, karena kami ada untuk
melayani masyarakat. Betul. Dan di awal juga begitu ada juga awalnya juga dari relawan karena manusiaan. Dari relawan gitu ya? kemanusiaan, Iya, jadi iya, bukan karena top down tadi, tapi berangkat dari bawah dan digerakkan karena ya kita punya ibu yang memang sangat care dalam ini Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Itu sangat care sekali terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Beliau yang menjadi apa? Pendorongnya nih, pendorong dan motivasinya. Oke, seperti juga Rifka Anissa dulu awal berdiri juga sama ya seperti FPKK. Duluan Rifka Anissa ya, Mas? 93. Tahun 93. Oke. Nah, kalau dari Rifka Anissa sendiri saya pengen tahu nih penanganannya seperti apa? Artinya supaya melindungi perempuan dari kekerasan sejauh ini apa yang sudah dilakukan upaya-upayanya? Itu kan berarti kan persoalan preventif ya kalau supaya melindungi. Nah itu ya yang sudah kita lakukan sebisa kami terkait dengan sosialisasi, kampanye, pelatihan, pendidikan seperti itu ke beberapa masyarakat sasaran. Nah kalau kuratifnya pendampingan dalam bentuk psikologi dan hukum. Jadi kita punya konselor-konselor psikologi dan hukum, ada psikolog juga. Bahkan kami juga menjadi rujukan dari penyidik untuk melakukan hasil pemeriksaan psikologis untuk membantu proses penyidikan. Itu yang kami lakukan sejauh ini di Rifka Anissa. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Ada keterbatasan waktu, kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Imam, nanti saya akan minta pendapatnya juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini. Luar biasa. Kita akan segera kembali sesaat lagi setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Ya, kita kembali lagi, kita masih membahas mengenai post traumatic stress disorder atau penanganan gangguan pasca traumatik. Tadi saya ingin minta pendapat dari Pak Imam. Tadi sudah disampaikan dari Bu Sari, kemudian dari Rifka Anissa, dari Rumah Sakit Gracia. Artinya dari bawah sudah dukung semua nih Pak. Kira-kira dukungan apa yang ingin diberikan dengan Bapak setelah ini? Kan udah dengar semua nih ya cerita-ceritanya ya. Pripun Pak? Ya, saya kira saya berangkat dari tupoksi, tupoksi DPRD ya. Paling nggak kan ada 3 ya tupoksi kita. Yang pertama soal anggaran. Gitu. Jadi sejauh kemampuan daerah itu bisa untuk memberikan backup anggaran ya, pada kelompok-kelompok ataupun apalagi kepada OPD terkait ya, tentu kita akan berikan backup sepenuhnya gitu ya. Yang kedua ya dari sisi regulasi. Ya. Jadi regulasi yang merupakan cantolan ya bagi OPD dan bagi masyarakat dan bagi para stakeholder ya untuk merujuk ya ketika ada persoalan-persoalan. Saya kira ini sudah kita kompliti gitu ya. Termasuk yang baru-baru ini yang baru di ratifikasi atau diberikan nomor registrasi tahun 2022 kemarin ya. Tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa gitu. Kita sudah punya juga, artinya dari si regulasi ya sudah hukumnya udah ada relatif ya, komplit gitu ya, di menangani perempuan, korban anak, kekerasan anak, kemudian lansia, macam-macam itu sudah komplit. Cuma memang ya dari sisi implementasinya, ya, ini saya kira memang kami punya tugas untuk mengawasi gitu, bagaimana sih di lapangannya, dan kita punya mekanisme ya. Kita hampir setiap 3 bulan sekali itu tentu akan melihat perda-perda, kemudian kita mencoba untuk menelusuri sampai bawah. Jadi gimana sih pelaksanaannya, gitu. Nah itu. Jadi saya kira ini kami seperti itu. Tapi lagi kami tentu saja sangat berterima kasih ya kepada teman-teman forum ataupun Pak Anissa dan yang lain-lain sebagainya yang selama ini concern dan memberikan kontribusi yang sangat besar ya, terutama bagi upaya penanganan gitu ya, penanganan. Kalau pencegahannya mestinya ya itu tugas kita semua gitu. Bagaimana terutama keluarga ya, keluarga karena di sananya saya kira persoalan dimulai ya. Jadi ketika keluarganya itu harmonis ya, kemudian kalau ini sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Terus saya kira itu menjadi awal bahwa anak-anaknya akan tumbuh dengan normal, dengan baik. Tapi kalau udah keluarganya mungkin kurang gimana lagi berpotensi gitu ya. Anaknya stres, kemudian larinya kemana-mana, itu jadi sumber masalah gitu. Jadi memang pendidikan keluarga itu penting sekali. Dan itu ada perganya, perda tentang pembangunan ketahanan keluarga gitu. Jadi sudah kita siapkan semuanya di ini.
Ya tinggal lagi pelaksanaannya. Termasuk Puspaga itu juga ya? Ada Puspaga. Puspaga juga ya? Ini kan lanjutan dari itu, Iya, dari iya, Perda iya, itu. iya. Oke. Sekarang di Deputi KPD ya kalau nggak salah. Oke, baik. Saya ke Dokter Irin dulu. Dokter Irin, ini kadang-kadang masyarakat sering mengabaikan gitu ya kesehatan jiwa. Sebenarnya sedikit aja ini sudah ada arah ke sana. Apalagi kalau sudah ada turunan. Tadi saya sempat ngobrol sama Mbak Ama bahwa ternyata ada gen juga yang diturunkan gitu. Nah ini bagaimana melihat masyarakat dengan mereka harus care dengan kesehatan jiwanya? Ya, saat ini sebenarnya kondisinya ya Mbak Vera, mungkin kepedulian masyarakat terhadap kesehatan jiwa ini masih belum seperti yang kita harapkan. Artinya stigma di masyarakat terhadap orang-orang yang punya gangguan jiwa ini juga masih tinggi. Ada cenderung menolak dan lain-lain. Padahal hal-hal ini kan justru mengganggu bagaimana penanggulangannya. Harusnya kan harapannya semua masyarakat bisa memiliki kepedulian. Kalau ada gangguan jiwa ya janganlah ditolak. Bahkan kadang-kadang dari rumah sakit sudah siap untuk dipulangkan masih ada penolakan. Ya, mungkin ada anggapan bahwa gangguan jiwa itu aib keluarga seperti itu. Mari ini kita mengajak semua masyarakat bahwa ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ini masih bisa dilakukan rehabilitasi, diterapi supaya mereka bisa kembali pulih, kemudian juga bisa lebih produktif, bisa memiliki produktivitas yang lebih baik. Oke, apalagi penanganan gangguan pasca traumatik, siapa tahu keluarga malah justru yang bisa menyembuhkan. Apapun penyebabnya ya, mungkin salah satunya adalah pasca trauma ini, apalagi untuk pasca trauma. Dan kalau DIY ini sebenarnya angkanya cukup tinggi ya untuk gangguan jiwa, bahkan tertinggi secara nasional, lebih tinggi dari nasional. Di riset kesehatan dasar tahun 2018 itu angka nasionalnya adalah 7 per mil. Jadi kalau istilahnya kalau ngomongin soal warga, dari sekian ribu warga berapa yang terkena? DIY itu 10 per 1000 rumah tangga. Jadi dari 1000 rumah tangga ada 10 yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Dan biasanya ketika dalam satu keluarga ada ODGJ, kadang-kadang saudaranya atau ada keluarga yang lain di situ juga mengalami ODGJ. Oke, karena memang keturunan ada gennya di situ ya. Oke, baik. Siap. Saya ke Rifka Anissa lagi. Untuk mengakses pelayanan di Rifka Anissa seperti apa? Artinya supaya masyarakat tidak takut-takut gitu. Oh ya, jadi kita ada hotline yang bisa dihubungi gitu. Bisa di browsing ya hotline Rifka Anissa. Googling aja ya Rifka Anissa itu nomor semua ya. Nanti akan muncul di situ. Kemudian bisa menghubungi, ada admin, diterima oleh admin di sana. Kemudian kita akan mengecek karena itu online kan bisa dari mana-mana, kadang dari luar daerah, luar Jawa dan sebagainya. Nah kemudian kita kan sudah punya data jaringan. Nah, kalau misalnya dari luar kota, kita akan kasih hotline terdekat. Begitupun di Jogja. Jogja itu kan ada 5 wilayah kabupaten. Kalau misalnya dari Sleman, kita akan kasih hotline OPTD Sleman, dari Bantul, dari Kulon Progo, dari Gunung Kidul, ya dari kota gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi sangat mudah, silakan menghubungi hotline kami. Setiap kabupaten ada, tapi ada juga yang udah saya ke Rifka Anissa, monggo silakan gitu ya. Jadi kemudian kita akan arahkan dia kebutuhannya apa, apakah dari hukum atau psikologi, atau kadang-kadang di luar itu. Nah itu makanya pentingnya FPKK itu kan udah kalau gitu, oh ini bagusnya nih kita rujuk ke mana itu terkait dengan jaringan FPKK. Iya, oke baik. Bu Sari, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bu? Kita masih punya 2 menit terakhir. Iya, saya kira kita semua setelah mendengar ini semua kan betapa pentingnya memelihara kesehatan, termasuk kesehatan jiwa. Dan kesehatan jiwa itu salah satunya bisa muncul karena salah satunya menjadi korban kekerasan. Maka kita semua anggota masyarakat ini harus punya awareness dan punya kemudian semangat bergotong royong untuk saling mengedukasi dan saling mengingatkan. Supaya apa? Supaya masyarakat Jogja semuanya sehat, lahir dan batin, jiwa dan raga, bisa produktif dan menjadi sungguh-sungguh ke depan
bonus demografi juga jalan, Oh Mbak. iya betul. Kalau nggak sehat gimana mau bonus? Iya. Yang ada bencana demografi nanti. Betul. Masalah. Masalah jadinya Iya. dapat bonus tapi Jadi ada masalah. ini membutuhkan Iya. tadi kesadaran bersama. Lalu mari kita bergotong royong. Kalau misalnya ini pasukan forum digerakkan, yang pasukan forum didik yang gerakkan yang di bawah lagi, bawah menggerakkan sampai ke Akar bawah akar lagi. akar rumput masyarakat, wah betapa luar biasanya. Ini yang saya kira perlu kita lakukan ke depan. Oke. Supaya kita semua produktif Yap. dan bisa menghasilkan sesuatu yang ya baiklah untuk semuanya. Ya, karena produk hukumnya kan sudah ada semua ya Bu ya. Ada Tinggal kita semua. jalan aja Komplit, gimana sudah gitu Tinggal ya. kita jalan itu. Kayak Bu Sari tuh gemes banget, ayolah. Gitu. Oke, Bu Sari terima kasih sekali untuk informasinya. Pak Imam juga support terus Bapak. Ini Siap. Sri Kandi ini luar biasa, Siap. tetap harus didengar terus. Ternyata Siap. begitu tadi ngobrol, beliau dapat banyak insight gitu. Wah, aku kayaknya harus begini nih. Yang penting dikasih bahan dong. Butuh nyata. Gitu ya. Oke, langsung dikasih tahu aja ke beliau. Ya, Bapak terima kasih. Bu Dini juga terima kasih. Sama-sama, Dan juga Mbak pemirsa Mira. Maternun, Anda sudah menyaksikan siaran kami hari ini terkait dengan tema kita yaitu penanganan gangguan pasca traumatik. Tidak ada lagi mudah-mudahan prestasi-prestasi yang nomor 2 se-Indonesia itu yang tidak bisa dibanggakan gitu ya. Mau tidak mau, tidak hanya tugas FPKK, tidak hanya tugas Rifka Anissa dan juga Rumah Sakit Gracia ataupun tugasnya Pak Dewan dan teman-teman, tapi tugas kita semua yang memang harus nyengkuyung bareng-bareng gitu ya. Sampai di sini obrolan kita, sampai bertemu lagi di Ranah Publik edisi berikutnya. Saya Vira Maya, salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hei cantik, coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Dan ku baca lagi pesan di ujung malam. Hei cantik, kemana saja tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Bau wangi kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tinggal, ku yang tertinggal. Sampai kapan aku akan selalu berlari, hingga kini masih selalu ku nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengan lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Oh, oh. Ya Jakarta diam kehilanganmu. Harum wangi kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tinggal, ku yang tertinggal. Sampai kapan aku akan selalu berlari.
Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat. Minggir. Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan, Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Kok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0-6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0-6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0-6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor, Bu, yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya, Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf.
Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. Masa sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.